Ate udut, betul enggak? Karena biasanya kula ngaos niki sampai tekan jam 11 datae. Maka makalahnya masih akeh pisan. Jadi ya wis gawe tulisan mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sing khos makrifat sing khusus iku juga bisa didapatkan dari belajar ilmu tentunya, dan ilmu itu harus dari akidahnya ahli sunnah wal jamaah, dan di sana nanti akan ditunjukkan harus dari jalan mana yang harus kita tempuh. Apakah hanya mempelajari fikihnya, ilmu tauhidnya, ilmu fikihnya, ilmu thariqatnya, dan lain sebagainya. Itu sebagai wasilah untuk mengantarkan kita mencapai maqam makrifat. Gitu. Kemudian wa taubatun, yang bisa mengantarkan kita kepada maqam makrifat, yaitu diantaranya taubat. Nah ini jalan-jalan itu jalan luar biasa kan, ke jalan yang sing ditempuh gitu. Kudu taubat, kudu belajar, ada juga dari kemungkinan kita itu harus ditempuh kabeh. Gitu. Taubatnya kudu taubat nasuha, kudu taubat sambel. Iya, wis kepedesan geding, sukiki disambelaken maning, dipangan maning, ya. Waduh, kapok curang pedes pisan kayak kenen. Karena disuguhaken dipedesaken man. Ya terus, Pak. Taubatnya kudu taubat nasuha. Kemudian memperbaiki niat kita. Fokus pada niat kita, fokus pada tujuan kita. Kemudian takwa, kemudian wirai. Takwa dalam arti yang paling sederhana itu melakukan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Wirai itu wonge menjaga kebaikan diri, tawadu, andap asor, tidak mengklaim bahwa orang lain jahat. Artinya mungkin yang jalan sangat jalani, jangan mengira orang lain itu jahat. Mungkin ada sisi kebaikannya. Sejahat-jahat wong pasti ada kebaikannya. Sing dinilai oleh Allah adalah suatu kebaikan. Atau minimal mereka yang jahat pada makhluk Gusti Allah, ya paling kita bisa ngelingaken bae. Adapun kemudian jangan menganggap rendah orang tua. Orang tua tuh bukan berarti bapak kita ya. Kalau itu mah jelas-jelas. Wong sejen usianya lebih tua dari kita. Anggaplah pasti dia akeh pengalamannya. Lamun amal baiknya pasti lebih akeh amal baiknya daripada kita. Pengetahuannya pasti lebih banyak pengetahuannya, kedewasaannya daripada kita. Jadi kita bandingkan dengan kelemahan kita baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalau kita melihat orang anak kecil, ya, jangan kita mengatakan orang kecil, anak kecil itu tidak baik. Karena lamun dibandingkan kita, sekecil itu mungkin dosanya lebih cilik daripada dosanya kita, karena mereka masih cilik. Jadi Kanjeng Nabi juga kan mengatakan kita hendaknya menghormati yang lebih tua dan mengasihani, menyayangi kepada yang lebih kecil dari kita. Itu arahan-arahan ilmu ke sana aslinya. Aslinya adalah arahan, kita diarahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mencapai itu tujuan akhir kita. Jadi menghormati semua, kita hormati. Semua kita hormati. Yang namanya persaudaraan itu tidak cukup hanya ikhwanul muslimin. Persaudaraan sesama agama jelas kalau itu mah, ya sesama agama dianggap sedulur kabeh. Tapi anak juga yaitu
sing disebut basyariyah atau ikhwan secara basyariyah, saudara tetapi kemanusiaan pada menusane. Aja tuh dene wong Kristen lagi kelelep menggap-menggap, kita ora tulungi. Dasarnya apa? Dasarnya saudara kita juga manusia yang sama dan diciptakan dari Tuhan yang sama, itu maksudnya. Dari Tuhan yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang disebut ira'i ya. Menganggap orang lain lebih baik daripada kita itu. Hingga tawadu, sopan santun, tata krama, anggah ungguh, itu dipakai. Ira'i namanya. Kemudian zuhud. Zuhud itu penting bagi seseorang yang menginginkan perjalanan mencapai makom makrifat. Zuhud itu juga tidak kalah pentingnya dengan ilmu-ilmu yang lain. Zuhud itu apa sih sebenarnya? Zuhud itu bukan berarti orang yang benci terhadap dunia, gitu loh. Tetapi lebih mementingkan kebutuhan akhirat daripada dunianya. Artinya amalan kita, ibadah kita jangan sampai kalah dengan nafsu-nafsu dunia kita. Minimal kita berusaha makan dari makanan yang halal, itu sudah dikatakan zuhud. Ya, sudah dikatakan zuhud. Bismillahirrahmanirrahim. Menggunakannya dari makanan yang halal itu termasuk zuhud. Intinya zuhud itu lebih, waalaikumsalam warahmatullah, lebih mementingkan urusan akhirat daripada dunia. Hari dunia mah memang sarana kita kudu urip, ya kudu mangan, kudu apa nyandang, dan tuku-tuku kebutuhan yang lain yang memang kita butuhkan untuk dunia kita, gak ada masalah. Tetapi akhiratnya jangan ditinggalkan karena kepentingan dunia kita. Jadi ketika dia bisa memilih mana kepentingan dunia dan mana kepentingan akhirat, dan dia lebih memilih kepentingan akhiratnya, dia disebut orang yang zuhud. Tapi anak zuhud sing lebih luar biasa maning. Yaitu apa zuhudnya? Zuhud karo khalwat beda. Zuhud meninggalkan dunia karena menganggap dunia akeh fitnah, atau banyak orang terjebak dengan dunianya, maka dia putuskan untuk meninggalkan semuanya dan hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai di tingkatan yang kedua yang disebut khalwat. Khalwat itu apa? Khalwat itu lamun wong demenan kak. Ana beli wong demenan wong telu. Langka. Wong demenan biasanya loro. Lanang siji, waton siji ya. Nah, sepen. Empat mata. Hanya berdua. Nah, ini yang disebut khalwat. Dia menginginkan hanya berdua saja antara dia sama Allah saja dan tidak membutuhkan yang lain. Itu khalwat. Ketika dia dengan sendiri menyendiri di jam-jam yang dimana orang lagi pada turu kabeh, sampean tangi, ambil air wudhu, sembahyang tahajud, dikir kepada Allah, itu juga bisa disebut khalwat karena niatnya fokus hanya kepada Allah. Itu khalwat. Bukan harus pergi ning petite gunung dewekan meninggalkan dunia, keluarga dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Ya memang ada, kalau memang sudah dianggap wah, angel kita campur karo manusia zaman kian gitu. Diarani apa? Lamun kita ibadah, wow, udah khusuk ya. Atau bakal beli mengkonon, kadang-kadang kita dianggap ria, pamer. Angel pe angel. Angel pe. Daripada ngerepotaken nyalahaken akidah wong sejen, maksud kita lah ngalai ning petite gunung bae lah, ambil selamat dengan fitnah-fitnah dunia. Kalau memang diharuskan seperti itu ya nggak apa-apa. Kalau pemikirannya kita
kumpul karo wong ora bakal selamat lah kayak ora bisa fokus tujuan kita. Maksiat dan lain sebagainya, atau wong menimbulkan orang lain ngerasani kita, hasud kepada kita, menimbulkan dosa-dosa mereka. Jadi ada sampai jadi beban dosanya wong sejen. Waduh, iya, amin. Padahal dosanya kembali nih wong sing ngarani pamer. Kita mau ikhlas ngatinya. Untuk menghindarkan daripada wong kakek dosa gara-gara kita sing selamatkan diri saja. Kalau memang sudah seperti itu. Itu yang disebut salawat. Kemudian sing selanjutnya wa kasratul azkar, akeh wiride, akeh zikire, akeh elinge karo Gusti Allah. Secara umum bakal akeh elinge karo Gusti Allah. Kalimat Allah itu dia sebutkan lebih banyak daripada obrolannya. Caranya begini. Minimal dari Kanjeng Nabi ki, lamun berjanji katakan insya Allah. Wah, ya insya Allah lebih benar. Bukan begitu, karena orang yang sudah membiasakan diri mengucapkan kata insya Allah bukan berarti mau mengingkari. Bakal beligarpan teka, biasanya beli ngomong insya Allah, waduh jauh bisa, tidak mah. Itu yang bagus. Kalau memang mau menghadiri, insya Allah. Teka aja ya insya Allah. Ini berarti ada niat di tekad pengen teka. Lamun niatnya pengen orang teka, dia katakan mungkin orang bisa karena kita bentrok, ya enggak. Itu saja, semudah itu. Maka kita kena musibah, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita mendapatkan kesenangan, kita mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita berbuat baik, mau berbuat baik, kita bacakan bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita melihat kemaksiatan, kita ucapkan astagfirullahaladzim. Jadi segala yang kita perbuat itu merupakan kesenangan atau kesusahan, apapun yang kita lakukan selalu Allah yang dia ucapkan. Maka itu disebut orang yang memperbanyak zikir kepada Allah. Iku mawon, semudah itu. Kemudian wal auradi, dan perbanyak wirid kita. Kalau kita tidak mampu bergaul sama orang, iya. Kalau kita tidak mampu berpikir, maksudnya berpikir, maka hendaknya kita dengan memperbanyak wirid. Wiridnya priya ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagian sampean latih beat gak ketika yang diucapkan itu adalah kalimat-kalimat yang baik, baca Al-Quran, dikhatamakan bisa jemaah Al-Quran. Ya bisa apa bisa nek la ilaha illallah bisa, ya wis la ilaha illallah diantem terus bisa nek atau istighfar. Dan itu diniati, bukan ada embel-embel keinginan, tapi niatannya sing ikhlas karo Gusti Allah. Adapun kemudian barang tasgirit suki anak sing ngateri beras, ya alhamdulillah, padahal tidak saya inginkan beras, pengennya dia duit. Pertama juga. Astagfirullah. Allah. Itu hal-hal apa sing kula bahas tentang apapun yang kita terima atas pemberian Allah itu adalah hal yang baik untuk kita, gitu. Karena Allah yang lebih tahu. Ya. Allah memberikan sesuatu kepada seseorang itu bernilai baik di mata Allah untuk memperbaiki dia, apa enggak? Sekalipun hidup baik, sekalipun kita dong, wah, itu sudah lalu ya, lagi waktu di Sukamelang, dong beli hidup baik-baik, atau Gusti Allah mau baik dalam bentuk lain. Semuanya adalah kebaikan bagi kita, keuntungan bagi kita sebenarnya, karena Allah yang lebih tahu asbabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walai dzalik, dan semua, dan selain wiridan, banyak zikir, tahlil dan lain sebagainya. Wa kulluhu yahdil abdu ilallah ta'ala. Semuanya itu kan berarti perjalanan jauh, perjalanan yang panjang, yang terjal, yang susah payah. Karo wirid, karo zikir, karo takwa, karo wirai, meninggal angel payah. Menjaganya itu angel payah, susah.
untuk mencapai kata makrifat dengan yang disebut dengan thariqah apa niki makrifat sing makrifat sing bisa ditempuh dengan jalan hidayah dan inabah. Kadang-kadang wong sok kembali maning pada permulaan sebelum dia rajin ibadah. Ya, wis rajin kemudian ingkar maning. Orang yang maning sembayangnya, orang yang maning wiride, orang yang maning zikir, orang yang maning takwa birahi dan lain sebagainya. Masih labil, ulak-balik. Ana sing lebih khusus maning, yaitu sing disebut makrifat yang thariqul ijtiba wal istifa. Sekarang iku Allah yang akan mengenalkan dirinya kepada kita. Artinya pengennya kita kan usahanya kita. Artinya makrifat itu bisa ditempuh dari dua jalur. Jalur atas usahanya kita, dan itu sangat panjang dan membutuhkan waktu berlama-lama, puluhan tahun. Ana maning jalur kedua, Allah sendiri yang menghendaki pengenalan itu kepada kita. Yang tadi sudah saya jelaskan di kibau. Ya, fala tubali ma'aha an qalla amaluka fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yurid an yata'arraf. Allah yang menghendaki dirinya ingin mengenalkan kepada kita. Dan ini bagaimana? Fayakunul bad'u minallahi ilal 'abdi, dan itu terjadi permulaan dari Allah menghendaki perkenalan itu dari Allah, bukan dari kita. Bukan dari kita, dari Allah. Dan sesuai dengan sebab-sebab yang tidak kita ketahui. Secara spontan dalam hitungan detik dia langsung menjadi orang yang makrifat. Ada ceritanya. Contoh mawon hikayat atau ceritanya sahabat Fudail bin Iyad. Sahabat Fudail bin Iyad itu seorang waliullah, tetapi makrifatnya itu sebabnya sebab dia menjadi wali. Sebenarnya dia itu tinggal di nanti pegawainya garong, jadi garong, tukang begal, maling garong, tinggal di nanti garong, jadi garong. Kemudian arep dolan ning demenane, mambane arepan jebol sing dhuwur gendeng, jadi munggah umah. Barang nengok sing gendeng ndeleng bocah wadone demenane iku lagi ngaji maca Al-Qur'an, sampai suatu ketika dalam bacaan Al-Qur'an itu sampai pada ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Blek tiba sing hubungan tiba luntuk teman saking apa blek pingsan begitu tangi, dibukakan oleh Allah pintu makrifat luar biasa. Saking merasa takut apa dia tadi belinya angkat mengenai kita luar biasa. Saat malam di mana orang semuanya tidur dia lagi baca Al-Quran, semua nopek semua petunjuk Allah. Sebabnya tidak ada yang tahu. Blek tiba sing rumah blek pingsan begitu tangi ya. Semudah itu. Iya, itu ketika Allah yang menghendaki. Garong pak, orang sembahyang, orang ngaji sampai mengaji luar biasa. Sebenarnya akeh pisan anggota sing ngaji. Biasanya ngomong lima. Ada muloro juga pun tenang baik. Ke depan berapa apa. Wajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ceritanya sahabat Fudail bin Iyad atau Ibrahim bin Adham, terkenal waliullah pada zamannya. Jadi sangka Ibrahim bin Adham, mangga sampean baca ning Duratun Nasir. Ya. Seorang raja, beliau itu seorang raja gedean. Ya, raja gedean. Apa yang menyebabkan dia menjadi tobat langsung diangkat ke makom makrifah? Senengnya raja Ibrahim bin Adham iku apa manai penjangan apa karena berburu. Ya memang tunggu tadi keseniannya para raja-raja dari dulu.
Arane berburu, senengnya mengalas berburu. Suatu ketika ning kono penasaran karo gagak. Penjeling gagak. Cih, gagak ngajak temen jadi nih. Penasaran. Oh bakatnya marak maning gagak nih. Diudak maning layu maning. Cangkep tiburi cek gagak tiara penting. Leber man. Penasaran karo gagak. Diudak terus gagak. Sampai beberapa jam kemudian gagak itu ditemukan. Plek mudun mengesor diudak barang diudak ning kono lagi apa ditelang dari kejauhan gagak lagi ndulangi wong. Nah, bro anu nek rotine didulangi. Wonge lagi apa? Wonge disindet tangane karo sikile. Nang garong. Duniane digawani kabeh, pun ning tengah alas korban. Timpani. Dan perkara sing kaya kene iki tidak dianggap aneh karena Gusti Allah itu dalam hal rezeki itu Allah yang ngatur. Bahkan anak cerita uler ning sejerone lautan dimpani kenang kodok sing dhuwur daratan. Anak luar biasa. Apakah ini malaikat yang menjelma menjadi kodok? Bisa jadi. Jadi ketika Allah menghendaki memberi rizki kepada seseorang, jalannya ku anak baik, jalannya anak baik. Nah kena Ibrahim subhanallah ditulang wonge, disindet tangane, disalindet sikile, diempani kenang gagak. Maksudnya gagak tulungan wong dian wis awas kene kira-kira oleh seminggu ditakoni. Begitu diudari, taline diceritakan kita ku dirampok, duitnya digawa kabeh, kita ku pedagang dari negara anu ke negara anu. Kita ada disindet, bisa dibilang seminggu cewa, balik singkono nangis. Begini langsung dia, saya putuskan kerajaan ini akan saya tinggalkan semuanya. Tinggalkan nganggo lambi biasa lah, Melayu mengalas, tinggalkan kerajaan. Itu karena Allah yang menghendaki, langsung tinggal. Aka sing guru, wong bakal habis dadi wali. Aka sing guru njaluk dongane, tapi kita terus mau bukan diketahui dongane kita mandi. Subhanallah. Wong, engko pada njaluk togel, njaluk apa serempot lah. Konon kok wis dihindari. Nah, sing wonten istilah mata 10 buku. Ada seseorang nyerbu ning pasar ana libatik Ibrahim bin Adham mangane Jibril ben mangane ku Ibrahim bin Adham Syekh Ibrahim bin Adham niku bakal sore ka nggawa-nggawa sepotok kayu untuk dijual ning pasaran sapa sing tuku nah iku ditokokna kanggo nang mangan wayahe magrib buka puasa manjing maning malas maning suatu ketika ketangguhan nang masa Syekh Ibrahim bin Adham diserang Qur'annya apa? Ada satu pertanyaan. Kenapa dongane kita selama ini tidak dikabul? Matat qulubukum bi asrati amrin. Jadi hati kalian mati dalam 10 hal. Itu di dalam Quratul Nasihat mangga sampeyan baca mawon. Terkenal niku Ibrahim bin Adham ketika kaum keadaan jaluk pengen udan kemudian dengan doanya seketika langsung dihujani. Karena mismakome wis mana? Perawis dari saya yang kalau hormati, naskin sing lebih ekstrim maning yaitu diantaranya kalau ketika Allah yang menghendaki maka terjadi. Itu sesuai kalau dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ketika Allah sudah menghendaki dia dapat hadiah dalam bentuk kayak ngapa wonge, resake kayak ngapa amale tidak ada yang tahu. Kalau Allah sendiri yang akan menghendaki hidayah itu masuk kepada dia, tidak akan yang bisa menyesatkan satu orang pun. Niku rahasianya. Jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yakunul insanu mustaghriqan bisyukrihi wa bu'dahu fillah. Dia menghabiskan waktunya menghindarkan diri, pokoknya cara menghindarkan diri berbuat
untuk berbuat perbuatan itu akan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tinggalkan. Apapun perbuatan yang dikira itu akan menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan tinggalkan. Kemudian itu terjadinya dengan sebab-sebab yang berbeda-beda. Pertama, qad la ya'lamuha illallah. Sebab itu datangnya ketika Allah ingin memperkenalkan diri kepada kita, maka sebabnya kita tidak akan tahu dari apa sebabnya. Gitu. Pertama, ada sebab karena ilmu maning. Karena sebab dia sering belajar, sering ngaji, arep pinter arep beli, karena tujuannya wong belajar kudu pinter. Tetapi benar targetnya wong belajar karena memang belajar itu wajib hukumnya minal mahdi ilal lahad. Mungkin karena dheweke pernah nyantren, mungkin dheweke pernah ngaji. Suatu ketika mbutuhane mbukapane dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibukakan pintu ma'rifat karena sebab pernah ngaji. Nah, mulanya aja malas ngaji. Mungkin dari seringnya kita ngaji, mendatangi kajian-kajian kalau Kang Ato lamun kene semparke, akan dari titik kesempatan ngaji sing ngendi Allah akan memberi pintunya, akan membukakan pintu makrifat kepada kita. Bisa dihasilkan dari ta'alum. Sing nomor loro as-saqo. Nah, artinya mengkene yaiku loman wonge. Loman itu tidak ada batasnya wong. Cari loman nyah-nyoh. Nyah-nyah. Bara-bere. Bahkan dia mementingkan orang lain daripada hidupnya. Ya. Lujaka, yatim piatu, fakir miskin, terus baik. Gemar dia bersedekah, gemar, seneng. Dan itu diniati bukan pengen karena di alam dan lain sebagainya, tapi diniati karena Allah. Anu aja pondok pesantren butuhnya, padepokan Kang Atonnya, dermawan sekali wong. Orang yang sholat, orang masalah. Utang dia aja di debat pakai khidmah, di debat nang syariat mah. Ngurus semua ayam aja. Dalam ranah ini kita tidak tahu, mungkin dari asbab sakho itu tadi, dari asbab dia sebagai dermawan yang tidak pernah berhenti. Bahkan dia lebih mementingkan orang lain dari dirinya dan keluarganya. Asbab itu bisa untuk mencapai apa? Mencapai kemudian Allah membukakan pintu makrifat kepada dia. Terus bayang orang haji, orang apa? Tapi nyanyok. Kemudian yang ketiga, al-adl. Orangnya adil. Kalau ini biasanya khusus keadilan itu biasanya lamun sekian kan anaknya yang ke pemerintahan, berarti pemimpin pemerintah, atau lamun yang pengadilan seorang hakim, dia akan berbuat adil karena dia memandang semua orang semuanya adalah sama, butuh perlindungan hukum. Enggak. Bagaimana misalnya bapaknya tadi ketua hakim, apa ketua hakim bu? Mahkamah Agung. Iya, pembelane mamange, pengacara kabeh dulur-dulurane kabeh. Anake sing dadi korbane. Iya, umpamane anake ki sing sebenarnya kudu dihukum. Bahkan keluarganya kabeh sing menghakimi, tapi tetap dia putuskan dia bersalah dan dia harus diadili, dipenjara. Itu Kanjeng Nabi Muhammad pernah berkata, andaikan Fatimah berbuat salah akan saya hukum, sekalipun anak saya. Ini adil namanya. Itu sudah dicontohkan oleh Nabi bahwa keadilan itu seperti itu. Memandang semua orang, bahkan anak-anak kita kabeh, itu kita anggap mempunyai perlindungan hak yang sama di dalam pengadilan. Keadilan ini kemudian akan menjadi pintu sabab dibukanya pintu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku. Karena tentunya dengan keadilan itu berarti dia akan membenarkan sesuatu yang benar dan menyalahkan sesuatu yang dianggap salah. Itu makna adilnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Sing nomor 4 padahal hakimnya ora pembayang, ora kiri, ora apa-apa kok delik. Iki maksudnya titik-titik kian ki. Titik-titik kian ki kemudian wah, wali. Jadi hakim geding jadi wali karena keadilannya. Sing nomor 4 suhbatus sholihin. Baturi karo wong soleh-soleh. Wong soleh ku dudu wong alim. Maksudnya kategori soleh itu khusus orang yang suka berbuat baik, ibadah dalam apa maning dari orang alim kemudian soleh, suka berbuat baik-baik itu dia sebut soleh. Sembayangnya rajin, jamaahnya rajin, ya sedekahnya rajin, berbuat baik kepada semua orang, solihin namanya. Anak di solihin. Orang yang soleh, batu kita ki seneng kalau wong soleh maksudnya dimanapun siapapun kayak apa baik bakal wongnya soleh kita mendekat. Assalamualaikum, salam cium tangan, kita doa. Wujud dari kecintaan saya terhadap orang-orang yang soleh. Ketika dengan dibaik temuilah orang yang soleh, mintalah doa kepada beliau atau minimal jaluk sarah. Allah pangapunten yai bulan iki gadah mekaten bulan nyuwun nasihate. Malah penting kota beli, tapi bentuk dari kecintaan kita wujudkan. Nyuwun dongane, nyuwun wiride, nyuwun ikhlas, nyuwun dukungan. Apa? Pengennya didukungnya baik. Kata kepentingan politik misalnya. Sana semua. Kita cinta terhadap orang-orang soleh. Kita temui, kita silaturahim. Terus kita orang soleh. Minimal pun pangapura-pura, nyuwun doa, selesai. Itu aja. Ini juga menjadi pintu, nah, gitu, menjadi asbab. Ya mereka orang ibadah orang, tapi cintanya kepada orang-orang soleh itu melebihi cintanya terhadap semua keluarganya, luar biasa. Ketika orang soleh maka dia siap berjuang apapun untuk membela orang soleh. Itu bentuk kecintaannya terhadap orang-orang soleh. Boten enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ana maning karena mekaten dalam hadis niku almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung dari agama saudaranya, dari agama bature. Ya. Itu tergantung dari agama bature. Artinya ketika yang dia temani, yang dia ikuti, yang dia senangi adalah dari orang-orang yang soleh, maka kebaikan orang-orang yang soleh itu akan bisa membawa kita kepada makom makrifat. Kemudian yang kedua, man sahibal akhyar, man sahibal akhyar ja'alahullahu minal akhyar wa in kana minal asrar. Barang siapa yang berteman kepada orang-orang yang baik, dalam kurung orang soleh, ya, maka Allah akan menjadikan orang itu menjadi orang yang baik walaupun sebelumnya dia orang paling jahat sekalipun. Kita merasa banyak kekurangan kita, amal kita wong jahat, tapi yang kita cintai adalah orang-orang soleh. Allah akan menjadikan dia akan menjadi orang yang soleh di kemudian hari. Padahal di saat itu dia termasuk orang jahat misalnya. Itu bisa terjadi, bahkan dia akan dibukakan pintu ma'rifat, kesempatan. Selanjutnya maka kita orang bisa mencintai orang-orang yang soleh, jadilah kita orang-orang yang dicintai dari orang-orang yang soleh. Wong soleh seneng nih kita, padahal kita wong blunak. Nah, apa ya? Itu tanda. Setiap ada orang soleh, sintia ya diganti-ganti baik sama wong soleh. Ciri orang itu nanti akan mendapatkan ma'rifat Allah. Disenengi nang wong soleh. Bahkan wong soleh sing durung kenal acan ketika kita tiga undangan dicakan karena mungkin dia tahu tarafnya ke depan tiga undangan penene umpai nginum. Banyak cerita-cerita di Indonesia semacam ini nih. Dia tahu kapasitasnya, dia bakal menjadi orang yang luar biasa. Hercules ya. Ngomong rata-rata gitu, hati-hati. Dan itu sebab-sebab semacam itu.
Kalau kita tidak bisa mencintai orang soleh, minimal kita bisa dicintai orang soleh. Kalau kita tidak bisa menyenangkan orang lain, minimal orang lain tidak kita sakiti. Ya. Tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, minimal kita tidak menyakiti mereka. Ini hukum itu. Jadi sebenarnya berbuat baik gampang. Dari niat baik kita itu sudah akan menjadi wujud baik. Karena kita tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, minimal kita tidak menyakiti mereka. Selesai. Semudah itu. Jadi enak. Nomor 6, kasratus sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Apapun sholawat yang dibaca, asal sholawat karena mekaten. Lamun kula katakan secara real, zaman kian ilmu hilang kasing sakti. Zaman kian istilahnya seakan-akan Allah mengangkat barokah dan karomah zaman sekian. Tetapi ada suatu amalan sing ora nana gabuke pasti diterima nih, yaitu sholawat. Ya, pasti diterima nih, arep karo gendringan, arep karo joget, sholawatnya diterima. Sholawatnya diterima. Bahkan doa kita bakal kepengen diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat indah-indah. Sholawat ini bisa dorong-dongannya kita, kemudian dimakbul doa kita. Perbanyak sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sholawat akeh pisan sholawat watusan, ewonan bahkan nggih. Sholawat naria, sholawat apa mau. Yang penting sholawat. Jadi sholawat niku pasti diterima nih dari lisan manapun, lisan wong bejat sekalipun. Oh, sholawatnya tetap sampai mana? Udah kayak sing dikirimi kekasih Gusti Allah yang paling dicintai. Masa akan Allah sia-siakan? Yang enggak lah. Ya walaupun doa kita mungkin belum diterima, tapi sholawatnya diterima nih baik kok. Diterima nih dikit. Oh, sampai selawatnya. Oh, empat. Bisa 10%-nya. Oh, ada hukum 10%. Perbanyak selawat di doa kita. Kemudian yang terakhir di menikah nasabun tayyib. Ternyata nasab itu ada di posisi terakhir, tapi itu jangan kita remehkan. Nasab kita al-aba usulaha, bapak-bapak kita adalah terdapat orang-orang soleh. Makanya pula mau di awal cari mungkin bapak tua kita, mungkin kenali mereka adalah orang-orang soleh, menjadi motivasi diri kita untuk lebih baik minimal. Dan ini akan terjadi ketika bapak-bapak atau dari ibu ada yang soleh. Ini dudu berarti reinkarnasi ya, bukan berarti reinkarnasi. Sabab dari bapak-bapak kita yang soleh akan melahirkan mungkin anak, cucu, cicit dan seterusnya. Canggaware akan ditemukan orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala dari bapak-bapak kita yang soleh. Mulai sekarang kadang-kadang sekin ditakoni bapak tuane bae guru. Takoni minimal tekang buyut lah kudu weruh. Kanggo apa sih? Motivasi kebaikan. Karena pasti dari jalur ayah, dari jalur ibu pasti akan ditemukan orang soleh di kana. Doakan mereka. Selesai tugas kita kayak orang lain. Selesai, doakan. Ampuni ya Allah bapak-bapak kami, ampuni bapak tua kami. Itu apa maning sing kita kenal, termasuk sing ora kita kenal, usaha cari kenal. Oh dulu anu pengen dulu siapa sih aslinya cicit kita, siapa sih aslinya? Orang apa nanti nasab kayak kono akan ditemukan dari bapak-bapak kita dari jalur orang-orang yang soleh, dan itu akan memberi motivasi diri kita untuk bisa berintrospeksi diri, dan mungkin dari asbab itu Allah akan membukakan pintu makrifat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ini kemauan jam pinten Ben? Jam 11. Wah, wis pas kalau impen ya. Artine
Nah dari jalur kian, dari jalur sing Allah menghendaki dirinya untuk mengenalkan diri kepada kita, disebut juga jazab arane. Tuh. Jadi anak kos itu terbagi menjadi dua. Anak alamiah karo zauqiyah. Ilmiah itu ilmiah karo zauqiyah. Melalui pengetahuan, ada maling melalui rasa. Sing kemudian termasuk di kalangan Indonesia aji rasa. Wong ngaji rasa. Ya. Wong ngaji rasa. Cuman hanya sebatas ngaji rasa baik tanpa tujuan makna yang sebenarnya. Hakikatnya ngaji rasa untuk menemukan hakikat diri kita, lebih mengenal daripada diri kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita temukan hikmahnya dalam ngaji rasa. Jangan hanya sebatas ngaji rasa. Wong macari wong dicibit masih darah mati lokanya wong sejen. Iya benar. Tapi temukan tujuan dari ngaji rasa itu sendiri adalah tujuan yang paling akhir, mencapai kedudukan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ustaz saya, kemudian ada maning sing disebut jalur sing maukah ketika Allah yang pengen mengenalkan dirinya kepada kita, itu disebut jazab. Ini jazab itu ya dari sebab yang mana saja, tiba-tiba kayak medan cabrak. Bahkan biasanya akeh wong sing ngafir-ngafiraken kita, sembahyang toli wali. Nah, ini terkadang omongan kita karena nyeleneh. Memang Allah tutupi kewaliannya itu ya dengan keberadaannya yang dibilang kafir lah, dibilang nyeleneh lah, dibilang edan lah, dibilang soak lah misalnya. Memang Allah tutupi dengan kemasan seperti itu. Dan dia sengaja seperti itu. Karena Allah tidak bisa lah. Karena ini makrifat itu hal yang paling berharga. Lamun sampean duwe intene luar biasa lah kau wong sing miliki. Masa hati sampean ngedeng-ngedeng akan ning wong. Karena penghargaannya itu akan jatuh nantinya. Pasti diupetak rawati mon pendek mon kira-kira ada ketangguhan pasti. Iya. Karena kita nilai itu adalah paling berharga langkah-langkah pokoknya. Nah penghargaan ini sengaja kita umpetakan ya supaya lamun ana wong weruh pasti tidak akan berharga lagi nantinya. Iya boleh. Apa maning sampai kemudian dibayari, wis dibayari kita 10 miliar. Ya lah kan nilai, kudu berharga maka saya kono. Tiara ya. Jadi maka sesuatu yang paling berharga pasti akan kita sembunyikan di pendem sejero-jero mungkin. Bahkan kita diarani wong edan sekalipun. Catat kita model bah. Mark catat. Subhanallah. Alih-alih ke. Iya. Artinya hati-hati ketika kita mengatakan wah orang bener. Gampang menjustis kayak kan orang bener. Yang ngurus sembahyang mas wali. Ya. Pada ketika perdebatannya Nabi Musa karo Nabi Khidir. Ya Allah, Musa cilik jadi sebeleh. Kan kok ada secara syariat tetap kontra. Karena dia masih berada pada posisi syariat. Tetap kontra. Akan berlawan. Karena sing paling weruh iku Gusti Allah. Bagaimana cara dia ngumpetaken kewaliannya, ngumpetaken makrifate. Oh, non. Jadi ya kita husnudzon lah. Kita doakan, kita husnudzon. Karena hanya dia dan Allah yang tahu itu. Ini semakin akeh lembinge, pangapunten, ingkang kathah, apa-apa sing kula sampaikan mungkin ora pas karo sesuai tulisannya kitab niki. Niku semata-mata saking kebodohane kula dan kekurangannya kula nyuwun agungipun pangapunten. Tapi lamun sampean temukaken dengan keyakinan kebaikan dalam punapa ingkang sampun kula utaraken niku semata-mata saking Allah Subhanahu wa taala. Saking kula akhiri kalawan Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan niki wonten manfaat lan barokah angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala.
menjadikan diri kita orang-orang yang dekat kepada Allah, menjadikan wasilah sebab pertemuan ini akan dibukakan pintu makrifat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. Mungkin dilanjutkan wonten apa meniku rangkuman atau nabi saking Kang Ato, kemudian kula khidmawon saking kula tepapaken wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemawon mulai sendiri. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Mugi kula lan saben sedaya selalu diberkahi, dikaruniai waras, sehat, walafiat, panjang umur, manfaat hidup, dan mudah-mudahan keselamatan di dunia wal akhirah. Bukankah kita ini dulunya adalah huruf-huruf yang bertebaran, sampai akhirnya kepasrahan dan kesadaran telah menyaksikan kuasa Sang Penata hingga kita insya Allah terkumpul dalam rahasia geraknya, seperti Allah menata huruf-hurufnya menjadi kalam yang agung, seperti kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bukan dikatakan makrifat ketika sudah merasakan lezatnya madu, kemudian ia membuang. Lir ibarat kayak dene wong nandur bijil pari bisa tuku emas selemari. Jika dirimu ingin mendapatkan kristalanya mutiara, carilah, karena aku berada di dasar sumur lautan neraka yang tersembunyi. Meskipun seluruh tubuhmu hancur lebur karenanya, sampai engkau merasakan dinginnya salju di dalam ganasnya lautan api neraka. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pada hakikatnya niat murni dan cinta sucimu itulah yang bisa menghantarkanmu pada kekasihmu. Apalah artinya engkau berpuasa Ramadan setiap tahun dengan mengharap surga, sementara ketika aku Tuhanmu meminta puasa untuk esok hari karena aku, jawabannya engkau mani gampang suge imben bagian sedikit tambah telung. Jika engkau ingin bahagia, ikhlas dalam beramaliyah pada semua orang, pada yang jamak, pandanglah bahwa yang sedang mengharap itu adalah kekasihmu, hingga engkau akan merasa bahagia karenanya, meskipun yang dimintanya itu ada di dasar lautan api. Bukankah tidak dikatakan salah jika ia sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala yang ingin memperkenalkan dirinya kepada hambanya? Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sebagai kalam akhir, semoga kita semua bisa mendapatkan kemarifatan dengan wasilah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kata-katanya nyusun kata-katanya membuat cinta.